Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu GAB Miracle Kids. Sudah siap adik-adik? Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh datang ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami, serta firman Tuhan yang mau kami dengarkan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, siap muji Tuhan, kita naikkan pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ikutin ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, tetap memuji Tuhan. Kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan bahwa
Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu pada hari ini. Haleluya, amin. Sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh menyertai kami, memberkati kami. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berikan kepada kami hikmat-Mu, berikan kepada kami akal agar kami bisa berpikir dengan baik dan kami bisa konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semua, apakah kalian suka dengerin musik? Kemudian ada yang suka menyanyi? Ya, semua suka dengerin musik, suka menyanyi, sama seperti Kak Jimmy. Ya, tetapi gimana jadinya kalau kita tidak bisa mendengar suara musik dan juga tidak bisa bernyanyi dengan baik? Nah, kalau ada memang orang-orang yang telinganya itu tidak bisa mendengar, ada juga yang tidak bisa berbicara. Nah, orang yang tidak bisa mendengar itu biasanya kita sebut dengan orang yang tuli. Begitu juga orang yang tidak bisa bicara, itu biasanya disebut orang yang bisu. Nah, suatu hari ada seorang anak, namanya adalah Tommy. Nah, Tommy ini dia punya kelainan, telinganya nggak bisa dengar, kemudian mulutnya juga nggak bisa bicara. Tetapi teman-temannya Tommy itu banyak, ya. Teman-temannya dia itu sayang sama Tommy ini. Nah, kemana-mana selalu ya pokoknya Tommy ini diajak. Tetapi ya itu tadi, Tommy nggak bisa mendengar, kemudian dia juga nggak bisa bicara. Sekalipun Tommy nggak bisa mendengar, dia nggak bisa bicara, tetapi teman-temannya itu selalu menggunakan bahasa isyarat. Jadi kalau minta tolong sama Tommy kayak gitu, mungkin ya mereka panggil, atau mungkin tolong ambilkan apa gitu. Nah, memang tunjuk seperti itu pakai bahasa isyarat sehingga Tommy bisa mengerti apa yang teman-temannya itu bicarain. Begitu juga Tommy kalau kepingin sesuatu, Tommy itu menggunakan bahasa isyarat ya, pakai gerakan tangan atau mungkin gerakan
mulut, atau mungkin pokoknya bahasa tubuh itu digunakan sehingga teman-teman daripada Tommy itu bisa mengerti apa yang Tommy mau. Nah, di dalam Alkitab, di dalam cerita Alkitab itu juga ada. Suatu hari Tuhan Yesus itu menyeberang Sungai Yordan. Ya, tujuannya mau ke suatu tempat, ya, di mana tempat ini belum ada orang yang kenal atau mendengar tentang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mulai menyeberang. Ketika sampai di seberang sana, Tuhan Yesus mulai bertemu dengan orang-orang yang ada di sana. Nah, orang-orang datang, mereka penasaran, seperti apa sih itu Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu kayak gimana sih? Wah, mungkin selama ini ada yang sedikit mendengar tentang Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat. Mungkin ada sebagian di antara mereka mendengar, oh, Tuhan Yesus itu kalau ngajar itu hebat, luar biasa. Mungkin ada sebagian dari orang-orang yang ada di sana itu mendengar, oh, Tuhan Yesus itu keren, cakep, dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus datang ke sana. Karena orang-orang penasaran, mereka mulai berbondong-bondong dan akhirnya banyak sekali yang datang dan menemui Tuhan Yesus. Nah, di tengah-tengah banyak orang, ternyata ada seorang bapak. Nah, bapak ini dia tidak bisa mendengar dan dia juga tidak bisa berbicara. Artinya dia tuli dan juga bisu. Nah, ketika bapak ini melihat, ya mungkin dia melihat ada apa dalam hatinya ya, karena dia kalau mau tanya ke orang nggak ngerti. Kemudian bagaimana dia mau ngomong, dia juga bingung. Pokoknya penasaran. Orang-orang banyak datang, lari. Dia juga penasaran. Dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan, tetapi dia ikut lari berbondong-bondong bersama dengan orang banyak tadi, bersama dengan teman-temannya. Nah, ada beberapa teman-teman akrab dari orang yang bisu tadi, bapak yang bisu tadi itu juga datang lalu melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai mengajar dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang. Ketika dia datang, orang yang buta bisa melihat, orang yang sakit bisa sembuh, orang yang tuli bisa mendengar, dan lain sebagainya. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar seperti itu, orang yang tuli tadi gak ngerti apa yang diomongin sama Tuhan Yesus. Dia cuma lihat bengong kayak gini. Dalam hatinya apa ya Tuhan Yesus ngomongin itu? Kemudian teman-teman orang buta tadi itu, karena mereka sayang, karena mereka mengasihi orang yang tuli tadi itu, karena mereka akrab dengan orang yang tuli dan juga bisu tadi, akhirnya mereka datang dan orang yang tuli tadi, yang bisu tadi itu diajak dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, di depan Tuhan Yesus, teman-temannya yang tadi itu sayang sama orang yang tuli tadi itu, dia ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, ini loh teman kami ini loh, kasihan dia nggak bisa mendengar apa-apa, dia juga tidak bisa berbicara. Pokoknya mereka istilahnya itu datang kepada Tuhan Yesus, mohon supaya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan teman yang tuli dan bisu tadi. Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak? Nah, pada saat itu Tuhan Yesus merasa kasihan. Iya, kasihan orang ini ya. Dia nggak bisa mendengar, dia juga nggak bisa berbicara. Lalu ketika kerumunan orang banyak itu sudah mulai sepi, ya, Tuhan Yesus datang kepada orang yang tuli, orang yang bisu tadi. Dia datang, dibawalah orang ini ke suatu tempat atau ke suatu desa yang terpencil. Nah, ketika sampai di tempat ini, Tuhan Yesus lalu memegang orang ini, kepalanya dipegang, lalu tangannya dimasukkan kepada telinga orang yang tuli tadi, dimasukkan seperti ini. Setelah itu Tuhan Yesus meludah, lalu dari ludah ini tangannya dimasukkan dan diletakkan di lidah dari orang yang bisu tadi itu. Setelah itu Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya ke langit dan dia berdoa. Dia minta, dan pada saat itu juga dia berkata begini, Tuhan Yesus berkata, terbukalah. Ketika terbukalah,
orang yang tuli tadi, dia kok kalau kayak biasanya telinga itu nggak bisa dengerin apa-apa. Tapi ini kok ada suara kresek 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 kresek. Ada suara seperti wush. Ternyata itu adalah suara angin yang berembus. Ternyata itu adalah suara dari semak-semak yang berbunyi kresek 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 kresek. Nah, pada saat itu orang yang tuli tadi dan loh, kok aneh apa ya ini? Kok dari telinga saya kok ada sesuatu ya? Dia baru menyadari pada saat itu. Ternyata ini yang disebut apa? Mendengar. Yang tadinya nggak bisa mendengar apa-apa ketika Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus berkata, terbukalah. Pada saat itu juga orang yang tuli tadi bisa mendengar. Ketika orang yang tuli tadi menyadari bahwa dia sudah mendengar, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, dia terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat itu dia kaget. Ternyata dia sudah bisa apa? Dia bisa berbicara. Dia yang tadinya itu nggak bisa mendengar apa-apa, saat itu juga dia sudah bisa mendengar. Dan pada saat yang sama dia juga bisa berbicara. Dia mengucap syukur, dia berterima kasih karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Dan pada saat itu dia kepingin cepat-cepat untuk berjumpa dengan teman-temannya. Dia kepingin cepat-cepat untuk berkata bahwa ini loh teman-teman, aku itu sudah bisa mendengar, aku sudah bisa bicara. Dia lari kenceng-kenceng. Dari jauh dia berteriak kepada temannya, hai teman-teman, hai teman-teman. Teman-temannya heran, siapa yang memanggil? Kok kayak teman kita yang tuli itu ya? Mereka heran. Dari jauh mereka wih, ternyata teman kita sudah bisa berbicara. Dia teriak dan dia bisa mendengar. Pada saat itu dia bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Dia juga bersyukur kenapa? Karena dia punya sahabat, dia punya teman, dia punya apa ya, orang-orang yang ada di sekelilingnya yang baik hati. Ketika dia merasa kesulitan, ketika dia nggak bisa berbuat apa-apa, teman-teman dekatnya membantu dia sampai dia mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, kalau kita juga mungkin punya punya teman, punya rekan, punya saudara yang memiliki kekurangan seperti orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu tadi itu, kita juga harus bisa sayang kepada mereka karena Tuhan Yesus juga sayang kepada mereka. Ya, kakak percaya bahwa kita semua saling mengasihi, saling memberkati, ya, saling mencintai satu dengan yang lain. Ayo kita berserah kepada Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia menyembuhkan orang yang tuli dan juga orang yang bisu. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Ketika kami memiliki teman yang merasa kesulitan, teman yang berkekurangan, Tuhan mempercayakan kami untuk membantu mereka. Dan pada saat yang sama, mujizat Tuhan itu dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami semua yang ada di rumah, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati sekolah kami, apa saja Tuhan yang kami lakukan, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah selesai sampai di sini, tapi kami percaya firman-Mu itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan adik-adik dan kami semua. Terima kasih Bapa, biarlah kasih Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa itu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.